Top FM. More music variety. Top. Jadi terbuka luas. Iya, nggak usah ragu-ragu lagi karena memang udah semuanya udah di depan mata gitu Ya, kan, tinggal betul. daftar dan bisa langsung. Apalagi untuk lulusan tahun ini tuh cenderung kayaknya ragu gara-gara Covid. selain COVID itu juga daring dan lain-lain, ribet dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kitanya mau itu nggak ada ribet-ribetnya sama sekali ya Pak ya. Kalau daring itu kan sebenarnya memudahkan kita. Mhm. Bahwa kita sih sambil di rumah bisa kita sambil tiduran bahkan kuliah kan gitu kan. Walaupun gitu ya, berdasarkan hasil survei yang kita sebarkan ke mahasiswa selama ini memang teknologi itu ternyata tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dengan daring ini segalanya. Dan daring ini hanya posisi darurat sebenarnya. Bukan untuk selama-lamanya kuliah daring. Itu kuliah daring kalau terus-terusan juga kurang baik. Jangankan mahasiswa. Nah, Mas Ricci kan mungkin pernah baca ada anak SD sampai nangis-nangis ingin ketemu gurunya gara-gara daring. Dan itu terjadi juga di mahasiswa, Mas. Gitu. Jadi posisi kuliah daring itu hanya diberikan hanya untuk kepentingan tertentu, juga dalam posisi darurat seperti yang hari ini terjadi pada ketika kondisi pandemi Covid-19 ini. Karena tatap muka itu lebih enak ya Pak ya. Nah, apalagi gitu kan. Makanya suka bercanda. Saya tuh paling seneng kalau tatap muka langsung. Kenapa, Pak? Bisa hiburan. Hiburan apa, Pak? Ya masih bisa ketemu lihat-lihat yang cantik-cantik. Kan kayak gitu. Adanya hiburan. Saya bercanda gitu. Tapi serius bercandanya. Oke, ya udah nanti kita bakal bahas lagi segmen berikutnya, masih ada waktu, tenang aja, tentang beasiswa. Mau ada yang tanya-tanya seputar beasiswa juga bisa ditunggu di 0856 0037 951, langsung aja tanya ya kan, biar nggak usah ragu-ragu lagi. Oke Pak, sebelum kita lanjut, ada beberapa informasi ngetop berikut. 95.1 Top FM. Top FM. Top FM. Oke, masih bareng Rizky di kesempatan malam hari ini dan juga Bapak Dr. Kasdar Al-Ade Saputra MA selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Universitas Peradaban. Nah, ya di segmen terakhir ini Tom ini kita bakal bicarain tentang kira-kira gimana sih, banyak banget kayaknya masih orang-orang yang ragu dan juga soalnya ini kayaknya universitas masih lumayan tergolong baru ya Pak ya? Iya. Nah, kebanyakan itu ragu, ini universitas baru apakah nanti berguna untuk masuk ke kerja yang tingkatnya udah level nasional dan lain-lain. Kira-kira gimana Pak? Kalau bicara perguruan tinggi itu tadi di awal saya katakan bahwa perguruan tinggi itu dimanapun kita kuliah tidak menjadi jaminan kita sukses, itu yang pertama. Yang kedua, posisi perguruan tinggi itu pun dimanapun tidak menjadi satu jaminan untuk kita sukses. Pilihan keperadaban adalah pilihan yang tepat pada situasi pandemi seperti ini. Dan jangan pernah ragu ke Universitas Peradaban. Yang punyanya, yang memimpinnya hari ini adalah mantan Menteri Pendidikan. Gak mungkin kan mendirikan mengelola perguruan tinggi yang abal-abal. Nah, karena beliau sendiri adalah mantan Menteri Pendidikan sendiri kan gitu. Nah, jadi walaupun ada di tanjakan yang sering kecelakaan gitu, kan gitu. Jangan pernah ragu gitu kan. Perguruan tinggi peradaban ini punya reputasi yang baik. Dulu awalnya sekolah tinggi STKIP dan STE, dan hari ini sudah bermetamorfosis jadi universitas. Dalam waktu yang kurang dari 15 tahun sudah bermetamorfosis. Artinya ada prestasi lonjakan yang luar biasa. Artinya perguruan tinggi ini dikelola dengan baik. Jadi pilihan keperadaban adalah pilihan yang sangat tepat dan tidak usah ragu. Kan gitu. Di samping itu kita juga sebagai perguruan tinggi swasta bermitra juga dengan perguruan tinggi negeri. Selain yang paling dekat kita dengan UNSUD, nah, banyak juga dosen-dosen UNSUD ngajar di sini. Termasuk UGM, karena beliau Prof Yahya sebagai rektor yang mantan Mendiknas itu kan guru besar UGM. Nah, ada juga dosen-dosen UGM yang ngajar di sini. Jadi apa yang diragukan dari Universitas Peradaban? Milih Universitas Peradaban dalam situasi kayak gini adalah pilihan cerdas, pilihan tepat dari sekian banyak keruwetan yang sedang kita hadapi. Walaupun untuk lokasinya sendiri termasuk di kota kecil dan lain-lain, tapi dosennya itu semuanya lulusan dari ternama semuanya.
Nah, di Universitas Peradaban ini dosennya itu kan lulusan-lulusan perguruan tinggi ternama. Bahkan bukan hanya dalam negeri, termasuk lulusan luar negeri. Nah, gitu kan. Boleh saja kita berada di kampung, tetapi dosennya, mahasiswanya, perguruan tingginya tidak kampungan. Iya. Daripada perguruan tingginya ada di kota, tetapi budaya akademiknya kampungan, buat apa? Itu seperti itu. Oke, untuk saat ini sendiri kayaknya masih semoga setelah mendengarkan talk show kita malam hari ini, orang-orang yang tadinya ragu akan kuliah dan lain-lain sudah nggak ragu lagi. Soalnya sekarang udah bisa banget yang namanya kuliah gratis dan malah dibiayai oleh pemerintah sendiri. Ya. 700.000 per bulan atau per semester. Jadi gini, dengan KIP kuliah ini tidak perlu berpikir lagi tentang biaya. Jadi satu, untuk SPP sampai jadi sarjana sudah dibayar oleh pemerintah. Yang kedua, diberi uang saku per bulan 700.000. Nah, kan gitu. Itu cluenya 700.000. Besar enggak? Ya tergantung, gitu kan. Ya kalau kitanya boros ya kecil 700.000. Tetapi ada peluang untuk kita meraih kesuksesan di tengah pandemi seperti ini. Iya, jadi intinya ya kalau ada kemauan pasti bisa. Makanya itu 700.000 menurut Rizky aja itu udah lumayan gede. Soalnya untuk ya setara SPP berbulan bukannya kita ngasih malah kita dikasih. Nah, itu. Jadi cuman harus fokus untuk belajar supaya IPK-nya itu di atas 3,0. 3,0. Oke, jadi udah nggak usah ada keraguan apalagi untuk orang tua yang kayaknya takut gitu ya mau ngulahin anak, takutnya nanti kehabisan biaya dan lain-lain. Soalnya sekarang semuanya udah serba gampang, nggak usah pusing-pusing. Soalnya selain dari KIP kuliah sendiri tadi masih ada banyak beasiswa yang lainnya yang bisa diambil kesempatan. ya udah sepertinya sekarang sudah hampir habis Pak. Mungkin motivasi terakhir untuk Oke, saya segmen ingin ini. closing statement aja. Ada dua, khususnya pesan kepada para orang tua. Ada satu quotes atau satu patah yang mengatakan bahwa mimpi orang tua itu hanya satu. Kesuksesan orang tua yang ingin dicapai para orang tua itu hanya satu. Ingin melihat anaknya lebih baik hidupnya daripada mereka. Dan yang kedua, apa itu kesuksesan bagi para anak? Adik-adik remaja, termasuk saya, termasuk Mas Rizky. Impian kita adalah ketika kita bisa disebut sukses apabila kita bisa melihat orang tua kita tersenyum kepada kita atas apa yang kita raih. Dan kegagalan kita adalah ketika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita sebelum kita tidak bisa memberi kebahagiaan kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita keburu pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Oleh karena itu, gunakan kesempatan untuk orang tua kita untuk tersenyum dan gunakan KIP kuliah untuk kuliah di Universitas Peradaban agar orang tua kita tersenyum kepada kita. Iya, ketika anaknya berprestasi dan seperti mempunyai kayaknya zaman sekarang orang kalau anaknya kuliah itu udah wow banget gitu kan. Soalnya kalau untuk kuliah sendiri bisa nantinya merubah dari yang misal darinya keluarga tidak mampu bisa merubah menjadi keluarga yang Kita bisa hidup lebih baik. iya lagi. Jadi wes nggak usah ragu-ragu. Buat apa lagi ragu ya kan? Ya Pak, sepertinya sekarang sudah waktunya udah 1 jam Pak. Oke. Terima kasih untuk Bapak Dr. Kasdar Al-Ade Saputra MA selaku dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Peradaban. Ya semoga nanti lain kali bisa ketemu di universitas Pak. Insya Allah. Sangat ditunggu Mas Rizky kan gitu. Iya, soalnya Rizky juga masih termasuknya lulusan baru tahun kemarin ya. Masih ada harapan berarti ya Pak ya. Saya tunggu di kampus. Oke, amin secepatnya nanti. Oke, yuk buat temen ya, jangan pernah ragu untuk bersekolah atau berkuliah di Universitas Peradaban karena memang selain udah terakreditasi, di sana juga untuk biayanya murah meriah. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Untuk yang memang nggak punya biaya sama sekali bisa ikuti program KIP kuliah di Universitas Peradaban. Caranya gampang banget kok ya. Yaudah, terima kasih Pak untuk perbincangan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya lagi mendengarkan dan membuat jadi termotivasi untuk bersekolah dan mengejar mimpinya. Amin.
Oke temennya, sepertinya waktunya sekarang udah habis. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya selama 1 jam ini. Saya Rizky Batiar dan Dispa DJ selaku penanggung jawab. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Terdiam di sini ku termenung memikirkan dirimu. Jalani hari biru bersama versi kecil